Lagi rajin nabung di bank? Dengerin ini dulu deh. Kamu mungkin merasa aman karena uangmu nambah terus, tapi tahu nggak, sebenarnya uangmu itu nilainya lagi berkurang, loh. Kok bisa? Ini semua gara-gara inflasi. Coba deh inget-inget, 10 tahun lalu, uang 10.000 bisa dapat apa aja, mungkin bisa buat makan kenyang seharian. Sekarang, paling cuma dapat semangkuk bakso, itu pun mungkin kurang. Nah, itulah yang namanya inflasi. Nilai uang kita terus-terusan kegerus sama kenaikan harga barang dan jasa. Sekarang kita lihat tabungan di bank. Bunga yang dikasih bank itu kecil banget, biasanya cuma sekitar 0, sekian persen sampai 1% per tahun. Bahkan ada yang 0%. Di sisi lain, inflasi di Indonesia rata-rata bisa 3-5% per tahun, kadang lebih tinggi. Coba kita hitung, kalau kamu punya uang 100 juta di bank dengan bunga 1%, setahun kemudian uangmu jadi 101 juta. Kelihatannya untung kan? Eits, tunggu dulu. Di tahun yang sama, inflasi misalnya 4%. Artinya, barang yang tadinya bisa kamu beli dengan 100 juta, sekarang harganya jadi 104 juta. Jadi, meskipun nominal uangmu nambah 1 juta, daya beli kamu justru turun 3 juta. Rugi, kan? Inilah kenapa nabung di rekening biasa dalam jangka panjang itu malah bikin kita makin miskin secara perlahan. Uang kita kalah balapan sama inflasi. Banyak yang mikir, yang penting uangku aman di bank. Aman sih iya, tapi aman dari pencuri, bukan aman dari inflasi. Inflasi ini pencuri yang gak kelihatan, tapi dampaknya nyata banget. Dia menggerogoti nilai uang kita diam-diam setiap hari. Jadi, menyimpan semua uang dalam bentuk tabungan itu sama saja seperti membiarkan uang kita dimakan rayap. Lalu, solusinya gimana dong? Apa kita nggak boleh nabung sama sekali? Tentu aja boleh, bahkan wajib. Tapi kita harus pinter-pinter bedain tujuannya. Untuk dana darurat atau kebutuhan jangka pendek, misalnya buat bayar tagihan bulan depan atau liburan 3 bulan lagi, nabung di bank itu pilihan yang paling tepat. Kenapa? Karena liquid, gampang banget diambil kapan aja kita butuh. Dana darurat itu prinsipnya bukan buat cari untung, tapi buat jaga-jaga. Jadi, harus ditempatin di instrumen yang paling aman dan gampang diakses, ya contohnya tabungan bank atau dompet digital. Idealnya, siapkan dana darurat sekitar 3-6 kali pengeluaran bulananmu. Nah, untuk tujuan keuangan jangka panjang, seperti dana pensiun, biaya pendidikan anak, atau beli rumah 10 tahun lagi, kita butuh strategi yang lebih cerdas. Disinilah pentingnya investasi. Investasi itu artinya kita menempatkan uang kita ke dalam aset yang punya potensi pertumbuhan nilai di atas inflasi. Jadi, uang kita nggak cuma diam, tapi ikut bekerja dan menghasilkan uang lebih banyak lagi. Jangan langsung takut dengar kata investasi. Sekarang investasi itu gampang banget dan bisa dimulai dari modal kecil. Kok, ada banyak banget pilihan instrumen investasi yang bisa disesuaikan sama profil risiko dan tujuan keuanganmu. Pilihan pertama yang paling populer adalah reksadana. Buat kamu yang pemula, ini cocok banget. Di reksadana, uangmu akan dikelola oleh manajer investasi profesional. Kamu tinggal pilih jenis reksadananya, mau reksadana pasar uang yang risikonya rendah, reksadana pendapatan tetap yang risikonya sedang, atau reksadana saham yang risikonya tinggi, tapi potensi imbal hasilnya juga paling tinggi. Mulai dari Rp100.000 juga udah bisa, loh, gampang banget kan? Pilihan kedua, buat yang sedikit lebih berani, ada saham. Beli saham itu artinya kamu membeli sebagian kecil kepemilikan dari sebuah perusahaan. Kalau perusahaannya untung dan berkembang, harga sahammu bisa naik dan kamu bisa dapat keuntungan. Tapi risikonya juga lebih tinggi. Harga saham bisa naik turun drastis. Jadi, sebelum mulai, wajib banget belajar dulu analisanya. Jangan ikut-ikutan teman atau FOMO. Pilihan ketiga, ada emas. Dari zaman dulu, emas udah jadi primadona buat lindung nilai dari inflasi. Harganya cenderung stabil dan naik dalam jangka panjang. Kamu bisa beli emas fisik seperti logam mulia atau investasi emas digital yang sekarang juga udah banyak platformnya. Emas ini cocok buat diversifikasi, alias jangan taruh semua telur dalam satu keranjang. Selain itu, ada juga properti, obligasi pemerintah seperti SBR atau ORI, dan banyak lagi. Kuncinya adalah pelajari dulu sebelum memulai. Jangan taruh uangmu di sesuatu yang kamu nggak ngerti cara kerjanya. Ingat prinsip high risk, high return.
Semakin tinggi potensi keuntungannya, biasanya semakin tinggi juga risikonya. Jadi, sesuaikan dengan seberapa besar toleransi risikomu. Jadi kesimpulannya gimana? Nabung di ban itu penting, tapi hanya untuk dana darurat dan tujuan jangka pendek. Untuk melawan inflasi dan mencapai tujuan keuangan jangka panjangmu, kamu harus mulai berinvestasi. Jangan biarkan uang hasil kerja kerasmu nilainya terus turun dimakan inflasi. Mulailah dari sekarang, sekecil apapun itu. Disiplin menyisihkan sebagian penghasilanmu setiap bulan untuk diinvestasikan. 10 atau 20 tahun dari sekarang, kamu akan berterima kasih pada dirimu yang sekarang karena sudah berani memulai. Prosesnya memang butuh waktu dan kesabaran, tapi hasilnya akan sepadan. Yuk, ubah mindset kita dari sekadar menabung menjadi menabung dan berinvestasi. Jadikan uangmu sebagai partner yang bekerja untukmu, bukan hanya aset yang diam dan tergerus zaman. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Semoga bermanfaat dan bisa membuka wawasan baru buat kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini biar kamu nggak ketinggalan tips-tips keuangan lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.